Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersum Benu Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga tetap sehat dan semangat menjalankan ibadah puasa yang sudah hampir memasuki hari yang ke-10 ya. Mantan Presiden Joko Widodo hanya menjawab normatif ketika ditanya media tentang gugatan dua advokat ke Mahkamah Konstitusi agar keluarga dan kerabat presiden dan wakil presiden incumbent dilarang mengikuti kontestasi Pilpres. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkait dengan undang-undang. Itu kata Jokowi. Kita tidak bisa menduga apa yang sesungguhnya ada di benak Joko Widodo. Ini kan kalau kita lihat wajahnya itu kan dia selalu ini wajah yang seperti Jokowi ini disebut sebagai poker face gitu ya, seperti seorang pemain poker yang nggak bisa ditebak sebenarnya apakah dia sedang marah, apakah dia sedang sedih, atau sedang dia kecewa begitu. Dan yang paling penting, apakah dia sadar dengan konsekuensi gugatan itu terhadap masa depan dinastinya yang bisa berantakan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau soal ini saya kira Jokowi wajah sering bisa diduga ya kalau berkaitan dengan dinasti. Mari kita bahas implikasi gugatan tersebut yang menjadi sangat serius bila dikaitkan dengan status ijazah Gibran yang kini juga terus dipersoalkan. Bahkan sebenarnya kan ijazah Gibran itu sempat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh salah seorang pengacara bernama Subhan Palal yang menggugat Gibran dan KPU membayar ganti rugi kepada bangsa Indonesia 125 triliun. Tapi gugatan itu kan kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan karena substansinya nggak tepat, tetapi lebih pada soal kompetensi absolut. Katanya ini harusnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi masih sangat mungkin ijazah Gibran ini sendiri juga terus, apalagi kan sekarang ini upaya untuk membongkar fakta bahwa Gibran tidak punya ijazah itu kan masih terus berlanjut ya. Kalau Rismon misalnya, Rismon Sianipar kan dia jelas meyakini melalui riset yang kemudian dibukukannya bahwa Gibran itu wakil presiden tanpa ijazah gitu. Jadi celahnya sebenarnya masih banyak untuk menggugat ini ya. Kalau sekarang terbukti misalnya gugatan di Komisi Informasi Pusat itu jauh lebih strategis gitu dan banyak berhasil dibandingkan gugatan melalui pengadilan negeri biasa atau melalui pengadilan-pengadilan yang lainnya ya. Karena sekarang kan ijazah Jokowi itu sudah di apa sudah tidak lagi menjadi dokumen yang dirahasiakan boleh dibuka. Jadi kalau ijazahnya Jokowi itu boleh dibuka pada publik, ini tentu ijazahnya Gibran juga sama karena sudah ada jurisprudensinya ya. Dan kalau kemudian ijazah Gibran yang SMA yang diyakini diragukan itu bahwa itu bukan ijazah SMA dibuka pada publik kan dengan mudah kemudian ya publik mendorong untuk impeachment, pemakzulan pada Gibran gitu selain soal pidana. Oke, tapi sebelum kita bicara ke situ, sekarang kita kembali lagi ke soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ada dua advokat yang bernama Raden Nuh dan Dian Amelia yang mengajukan gugatan ini ya. Saya meng-highlight dulu nama Raden Nuh ini. Raden Nuh ini nama ini kelihatannya nggak asing ya. Apakah ini orang yang berbeda atau orang yang sama? Kalau Raden Nuh ini dulu dikenalkan sebagai akun Twitter Trio Macan ya. Wah, yang waktu itu sangat sensasional dan juga banyak menyerang Jokowi. Tapi kan kemudian dia dikenakan dengan Undang-Undang ITE kalau tidak salah, kemudian dia ditahan dan setahu saya dia bukan seorang sarjana hukum, dia sarjana ilmu politik dari USU. Apakah kemudian setelah dia sempat ditahan di Nusa Kambangan keluar dan sekolah lagi sekolah hukum dan kemudian dia menjadi advokat ini saya tidak tahu. Tapi kalau dia memang betul ini Raden Nuh yang admin Trio Macan, berarti seru karena kita bisa menduga bahwa ada skenario-skenario lain yang dia siapkan dan melalui gugatan ini. Oke, tapi lepas siapa ini Raden Nuh dan Dian Amelia ini, mereka itu mengajukan gugatan terhadap pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Ini undang-undang ini mengatur tentang pasal ini maksud saya mengatur tentang persyaratan bagi seorang presiden ya. Nah, gugatannya itu sudah terregistrasi dengan perkara nomor 81 PUU 24 Romawi tahun 2026. Dan kemudian keduanya ini meminta Mahkamah Konstitusi melarang keluarga sedarah atau semenda dari
presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan atau wakil presiden. Pemilu yang konstitusional menurut Jurdil atau jujur dan adil dan level playing field. Nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang mengutamakan keluarga garis miring kroni di atas kepentingan umum. Ini kesimpulan gugatan ya kalau kita baca dari situs resmi dari Mahkamah Konstitusi. Kalau lihat ini ya apa gugatannya ya jelas yang ditujukan ini adalah Jokowi karena Gibran kan pada waktu itu dia ya anak lah dari Jokowi. Tapi kan ini sekarang Gibran yang jadi wakil presidennya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita bahas soal posisi Gibran, posisi Jokowi dan sebagainya. Pasal 169 Undang-Undang Pemilu membuka pintu kepada pejabat negara yang melakukan praktek nepotisme dalam pemilu presiden karena ketentuan di dalamnya tidak mencakup larangan praktek nepotisme yang dikategorikan suatu tindak pidana dalam persyaratan calon yang pada hakikatnya menegasikan Indonesia sebagai negara hukum. Itu kata pemohon. Pemohon juga mendalilkan Pasal 169 Undang-Undang Pemilu memungkinkan bagi setiap presiden yang sedang menjabat untuk mengusung anaknya atau adiknya atau anggota keluarga, kerabat dekat sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilu presiden di mana presiden yang sedang menjabat itu adalah penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan pemilu. Ini seperti kasusnya Jokowi dengan Gibran pada Pilpres 2024 ya. Pasal 169 Undang-Undang Pemilu ini mengatur syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden dan tidak mengatur siapa yang dilarang karena banyak sekali persyaratannya. Nggak bisa saya bacakan satu persatu, tapi Anda bisa baca sendiri ya. Pasal 169 Undang-Undang Pemilu ini yang ini diatur antara lain misalnya presiden dan wakil presiden itu harus warga negara Indonesia. Kalau kita simak secara sekilas undang-undang ini tidak ada kaitannya dengan mantan Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming yang sekarang ini menjabat wakil presiden. Makanya Jokowi menjawabnya secara normatif. Nah, jika yang dimaksud adalah hubungan dengan Jokowi pada tahun 2029, kita katakanlah seperti itu ya, karena ini kan yang ada kaitannya dengan itu adalah Gibran dan Jokowi pada tahun 2024, tapi sekarang kaitannya dengan tahun 2029 dong ya, undang-undangnya kan nggak berlaku surut. Kan pada tahun 2029 itu Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Maka jika norma yang diminta adalah keluarga dari yang sedang menjabat, Gibran secara teknis ini tidak akan terhalang oleh statusnya sebagai anak Jokowi karena ayahnya sudah bukan presiden aktif. Jika yang dimaksud adalah posisi Gibran sendiri, saat ini Gibran adalah wakil presiden. Anda boleh nggak mengakuinya ya. Jika ia ingin maju sebagai calon presiden di 2029, dia adalah incumbent itu sendiri. Jadi secara aturan hukum, seseorang memang tidak dilarang mencalonkan diri kembali untuk naik, untuk 2 kali periode pun misalnya gitu, atau bahkan naik tingkat dari presiden dari wapres ke calon presiden. Selama pokoknya catatannya sebelum 2 periode. Jadi jangan kayak Jokowi minta 3 periode gitu ya. Larangan keluarga biasanya menyasar orang lain yang memiliki hubungan darah dengan pemegang kuasa. Bukan si pemegang kuasa itu sendiri yang akan maju kembali. Nah, bagaimana dengan celah keluarga semenda maupun sedarah bagi Gibran? Jika norma yang diubah hanya membatasi kerabat dari incumbent, maka Gibran justru berada di posisi aman untuk tahun 2029 karena dia bukan lagi anak presiden yang menjabat. Sekali lagi Jokowi sudah pensiun. Ya, Gibran adalah petahana itu sendiri, bukan keluarga petahana yang numpang maju. Gugatan ini justru lebih berbahaya bagi figur lain, misalnya jika di masa depan ada anak atau menantu dari presiden, yang sekarang anak atau istri presiden. Kalau Pak Prabowo tidak punya istri, tapi yang ada punya anak, kalau dia kemudian maju, termasuk juga misalnya ini ponakan dan sebagainya, ya ini dia akan terhambat. Jadi kalau kita lihat ini saja, gugatan ini saja berdiri sendiri tanpa ijazah tadi, justru ini buat Jokowi dan Gibran aman, tapi buat Prabowo justru enggak gitu. Nah pertanyaannya apa? Kalau gitu apa targetnya gitu? Jadi kalau ini ya Gibran atau dinasti masa depan, secara politis ya kita banyak melihat yang ini banyak yang membaca gugatan ini sebagai upaya mengunci terulangnya peristiwa tahun 2024 itu saja supaya tahun 2024 tidak terkunci ya. Pada waktu itu Gibran maju saat ayahnya masih menjabat. Ya, Gibran kan sekarang ini kemungkinan besar dia tetap bisa maju karena statusnya sebagai petahana, bukan lagi sekedar anak presiden. Tapi tunggu dulu, seperti saya sebut sebelumnya, gugatan yang dilakukan oleh Raden Nuh dan Dian Amalia ini tidak boleh dilihat berdiri sendiri atau berada dalam ruang hampa.
gugatan ini harus dikaitkan dengan ijazah SMA yang dipersoalkan, ijazah Gibran yang dipersoalkan. Nah, kalau kita masukkan skenario ijazah Gibran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini, maka ini berubah menjadi permainan catur politik tingkat tinggi. Sekali lagi, jika kita menghubungkan isu, dan kita harus menghubungkan itu ya, realitasnya seperti itu ya, karena isu ijazah Gibran dengan gugatan larangan keluarga presiden di MK ini, yang kita bisa melihat ini ada dua operasi yang berbeda. Saya tidak tahu apakah ada kaitannya, tapi ini semacam strategi penjepitan ya, apa ya kalau yang pincer movement gitu ya terhadap dinasti politik Jokowi. Gimana ceritanya? Begini nih, analisisnya begini. Coba saya ajak Anda untuk menelaahnya ya. Satu, ijazah Gibran itu sekarang ini betul-betul akan menjadi kartu mati. Jika, ya ada jikanya ya, isu ijazah Gibran benar-benar terbukti bermasalah di pengadilan. Atau diduga, kalau kita sekarang kan bisa menyebutnya diduga dulu ya, tidak boleh memastikan itu. Ya, di gugatan di pengadilan itu seperti saya katakan tadi, jangan jangan lewat lewat gugatan di pengadilan umum lagi, lewat gugatan perdata, tapi misalnya melalui PT UN. Dampaknya ini tidak hanya administratif tapi eksistensial, karena kalau lewat perdata kan sudah pernah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, kalau itu yang terjadi, kemudian ijazah Gibran itu digugat dengan cara lain dan terbukti terbukti kemudian dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi kalau itu yang terjadi, ya Gibran didiskualifikasi secara otomatis. Gibran bisa kehilangan legitimasi sebagai wapres atau dia terhalang dong maju pada tahun 2029 karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Katakanlah misalnya kemudian Gibran itu mengambil paket C sekarang begitu ya. Tapi kan kemudian orang akan mempertanyakan, loh kalau begitu bagaimana dengan ijazah sebelumnya? Nah, kalau ijazah sebelumnya tidak sah kan berarti dia secara etika maupun secara hukum dia cacat. Jadi dia tidak bisa maju. Ini kalau yang terjadi ya efeknya domino. Jika Gibran tumbang, maka mahkota dinasti itu ya ini harus segera dipindahkan ke figur lain atau pengaruh lain. Politik ini agar politik keluarga tetap terjaga di level eksekutif tertinggi. Saya kan beberapa kali juga dalam perbincangan misalnya di off the record mulai mengingatkan ini kemungkinan kalau Jokowi menyiapkan skoci, skenario skocinya itu yang paling mungkin yang logis adalah Kaisang. Ini karena sekarang dia menjadi ketua umum PSI dan kemudian yang lain kalau toh Kaisang misalnya nggak bisa juga adalah Bobi Nasution. Ini kan masih orang Semenda ya. Orang Semenda ini adalah dia iparnya dari Gibran. Jadi termasuk itu yang harus kena larangan kan gitu ya. Nah, Kaisang Pangarep atau Bobi memang pilihan yang paling logis. Yang berikutnya kalau sekali lagi Gibran Raka Buming Raka itu tumbang karena ijazah SMA-nya. Nah, kalau itu yang terjadi, gugatan Undang-Undang Pemilu di MK, ya sekarang ini perkara nomor 81 PUU 2024 Romawi garis miring 2026, itu menjadi gugatan yang sangat krusial dan mematikan bagi Jokowi. Ini bisa jadi jebakan Batman, ya. Kenapa? Karena gugatan tersebut kan meminta agar keluarga, saudara, semenda dari presiden atau wapres yang sedang menjabat dilarang maju. Nah, ini ya, ini menjadi situasinya terkunci. Saat ini Gibran menjabat sebagai wakil presiden. Jika gugatan ini dikabulkan, maka selama Gibran masih menjabat, kalau dia tidak tapi dia tidak bisa maju ya karena ijazahnya itu, tapi dia juga tidak di impeachment. Kaisang, ini adik kandung yang sedarah, dan Bobi, adik ipar ini semenda, secara otomatis terlarang oleh undang-undang untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres. Istilah semenda mungkin nggak terlalu akrab ya buat Anda di Jawa. Ini kalau di Minang ada istilah orang sumando ya gitu, itu perkawinan karena ikatan perkawinan gitu ya. Dengan begitu ini betul-betul selain terkunci juga tanpa celah. Kan berbeda dengan Gibran yang bisa maju karena ayahnya sudah pensiun ya. Kaisang dan Bobi justru akan terhadang karena abang atau kakak iparnya, kakak ipar mereka yakni Gibran sedang duduk di kursi kekuasaan. Jadi ini betul-betul semacam strategi skakmat bagi Joko Widodo jika kedua ini digabungkan ya. Kedua variabel ini digabungkan, isu ijazah plus gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang larangan bagi kerabat untuk maju, kerabat incumbent untuk maju pada Pilpres. Gibran digoyang isu lewat ijazah agar tidak bisa lanjut ke 2029 atau dipaksa mundur. Keluarga lainnya dikunci lewat putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak bisa menggantikan posisi Gibran selama Gibran atau kroninya masih menjabat. Jadi posisi Gibran ini maju kena, mundur kena.
kalau dia bertahan, tidak di-impeach, dan kemungkinan itu terjadi, katakan seperti itu ya, karena ini kalau dia di-impeach misalnya kemudian akan muncul tuntutan baru satu paket juga dan berarti Pak Prabowo juga di-impeach, ini kan berarti katakanlah Gibran tetap duduk sebagai presiden, dia sudah cacat sebagai presiden, dia pokoknya ya bertahan sebagai presiden sampai masa jabatannya berakhir, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena kredibilitasnya sudah rusak dengan dia terbukti ijazahnya palsu atau dia tidak punya ijazah SMA seperti yang dikatakan oleh Rismon begitu ya. Kalau itu yang terjadi, maka Kaisang dan Bobi nggak bisa maju gitu ya. Tetapi kalau kemudian Gibran ini terbukti ijazah dia tidak punya ijazah SMA dan kemudian dia di impeachment, yang terjadi adalah memang Kaisang dan Bobi secara undang-undang tidak terhalang. Ya karena dia apanya abang atau abang iparnya sudah tidak lagi menjadi incumbent sebagai wakil presiden. Tetapi secara image sudah terjadi kerusakan yang luar biasa terhadap keluarganya Jokowi ini ya. Kenapa? Karena ya Gibrannya seperti itu, ternyata dia menduduki jabat selain dia anak haram konstitusi, kemudian dia terbukti bahwa dia tidak punya ijazah SMA dan tetap bisa menduduki jabatannya. Jadi pasti secara brand Jokowi ini, Jokowi dan dinastinya itu sudah rusak atau brand image. Kalau brand image ya dalam pemilu elektoral seperti ini ya nggak mungkin orang dipilih lagi gitu ya. Untuk melakukan rebranding berat ya. Katakanlah misalnya Gibran akhirnya diimpeach dan Kaisang atau Bobi yang bisa maju karena mereka sudah tidak terhalang lagi aturan keluarga sedarah atau semenda tadi. Tapi apa mungkin misalnya Kaisang bisa maju? Pertanyaan berikutnya juga apakah PSI meskipun Jokowi sekarang all out turun itu kemudian juga bisa menjadi partai besar gitu yang bisa mengusung Kaisang dan bisa mendeliver ini soal posisi Jokowi itu sebagai kotel efek gitu ya, efek ekor jasnya ya bahwa Jokowi itu masih bisa mendongkrak Kaisang itu jadi pertanyaan besar karena kalau kita ingat PSI ini saja pada masa Jokowi masih menjadi presiden kemarin itu mereka sudah dibantu oleh aparat penegak hukum, oleh KPU dan sebagainya kan juga tetap nggak bisa masuk ke parlemen gitu karena KPU dibombardir oleh media gitu ya dan diawasi oleh media jadi nggak berani mereka macam-macam dan kita tahu PSI kemudian nggak lolos. Nah kalau kemudian sekarang PSI itu kembali tidak lolos ke parliamentary threshold, kendati katakanlah sekarang ini untuk presidensial threshold itu tidak ada, itu sudah dihapus, jadi artinya semua partai politik bisa mengusung calon presiden, tapi berat bagi Kaisang untuk maju ya, apakah sebagai presiden atau sebagai wakil presiden. Karena itu gugatan di Mahkamah Konstitusi ini ya saya tidak tahu apakah memang disiapkan untuk itu. Ini kan seolah-olah dipersiapkan sebagai jaring pengaman oleh lawan politiknya ya atau skenario menjepit dari dua sisi tadi ya. Mereka sadar bahwa jika Gibran gagal, Jokowi mungkin akan mengeluarkan ban serep. Ini kelihatannya seperti itu analisisnya ya. Dan ban serepnya itu adalah Kaisang dan Bobi. Artinya nggak kalau gagal itu dia mempertahankan Gibran karena isu ijazah gitu. Maka sekarang skenario berikutnya adalah skenario skoci ya ini Kaisang dan Bobi. Nah, ini juga coba ditutup dengan gugatan ini yang pasal 169 Undang-Undang Pemilu itu. Dengan adanya larangan keluarga incumbent di Undang-Undang Pemilu, maka semua pintu masuk bagi anggota keluarga Jokowi itu tertutup rapat selama ada salah satu dari mereka yang masih berkuasa. Pintu kedua ini juga tertutup karena ijazah ijazah Gibran. Jadi ini menarik untuk mengikuti bagaimana insting politik Jokowi kalau dua pintu itu semuanya tertutup gitu. Artinya peluang dinasti dia untuk maju sudah tertutup rapat dan tidak seperti yang dia bayangkan bahwa dia bisa mewujudkan itu. Apakah kemudian pilihannya dia akan mendukung calon dari orang luar yang sepenuhnya bisa dikendalikan gitu, atau justru ada manuver hukum baru untuk membatalkan putusan MK tersebut. Ini kan kalau sekarang ada di Mahkamah Konstitusi memang komposisinya sudah berubah. Tetapi pamannya di Gibran, yakni Anwar Usman masih ada, walaupun dia sebentar lagi akan pensiun. Tetapi kan ada aturan kalau ada konflik of interest di situ, dia sudah tidak boleh ikut bersidang. Ini menyusul putusan MK beberapa waktu yang lalu yang mencopot jabatannya sebagai Ketua Mahkamah
konstitusi ya karena putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran walaupun usianya belum cukup. Ini menarik sekali loh ini gugatan ini ya. Ini adalah manuver hukum yang sebenarnya targetnya itu adalah politik. Dan secara wabil khusus ini ada yang ditarget adalah keluarga Jokowi. Kalau kita ngomong Jokowi itu berarti Jokowi dan dinastinya. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.